Nah, Anti Jo, aku Kak. punya tebak-tebakan. Apa tuh? Kenapa anak kucing sama anak anjing suka berantem? Kenapa ya? Kenapa coba? Anak kucing dan anak anjing kenapa suka berantem? Kenapa Karena coba? ya emang dari dulu mereka tuh emang musuhan, Kak. Yang musuhan tuh kucing sama tikus, ya kan? Iya sih. Kayak Tom and Jerry gitu. Nah iya. Tapi kucing sama anjing juga dari dulu perasaan. Masa? Iya. Bukan itu jawabannya. Bukan ya? Aduh, apa Jawabannya, ya? kenapa anak kucing sama anak anjing suka berantem? Ya wajar lah, namanya juga anak-anak. Iya ampun. Paling bisa dah nih, Kak. Anak kecil tuh kalau main bentar kayaknya akur banget ya. Iya. Abis itu berantem. Abis itu akur lagi. Lucu Terus ya. berantem lagi, akur lagi gitu ya. Kalau anak-anak sih lucu ya, Kak. Kalau kita yang udah gede gini udah nggak lucu ya. Udah nggak lucu. Udah nggak lucu Kita lagi. udah dewasa, udah jangan berantem lah. Bener. Mana nih tamu kita? Katanya kalau lebaran suka ada anak-anak kesini. Nah, iya, kok masih sepi-sepi aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ini diomongin dia. dateng nih. Aduh, apa kabar nih kabar? Pak Fahrul? Sini Pak Fahrul. Pak Fahrul, Bo. Nah, ini anak-anaknya Ini anak-anaknya. nih. Ini siapa? Fauzan. Fauzan. Apa Aku kabar, Sogi. Fauzan? Yang ini? Hilma. Shilma. Ya. Ini aku Sogi. Halo, Silma, apa kabar? Iya, terima kasih ya. Baik. Sudah datang berkunjung hari ini. Iya. Kita pengen ngajak ngobrol-ngobrol, sekalian silaturahmi, Betul, ketemuan benar. gitu. Kita udah siapin tempat duduk di sebelah sana. Silakan duduk. Silakan. duduk. Aduh, gimana nih persiapan lebaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang datang ya, pasti berkunjung. Suka biasanya ada buka bersama juga biasanya Bersama. ya. Gitu. Kemudian kita juga ada buka puasa alumni juga ada. Alumni. Alumni juga datang loh. Iya, Ya. datang. Wah, gimana kalau untuk lebih lengkapnya kita lihat yuk keseharian dari Pak Fahrul, Fauzan sama Shilma di panti asuhannya. Ini dia. Setelah sebulan berpuasa, tiba waktunya bagi umat muslim untuk merayakan hari kemenangan bersama dengan orang terkasih. Tak terkecuali bagi anak-anak yang berada di panti asuhan An-Najah. Mereka ialah Fauzan Firdaus dan Shilma Fatimah yang sudah menganggap teman dan pengasuhnya seperti keluarga sendiri. Meski tanpa kehadiran sosok orang tua, kedua remaja yang kini menginjak usia 15 tahun ini tidak pernah merasa kesepian. Melakukan berbagai kegiatan bersama untuk mengisi waktu di Hari Raya Idul Fitri. Mereka memanfaatkan momen untuk saling meminta maaf satu sama lain. Tak hanya itu, bermain juga menjadi hal yang paling menyenangkan bagi Fauzan dan Shilma. Melihat anak-anak asuhnya memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani kehidupannya, sang pengasuh Fahrul bersama 9 pengasuh lainnya akan tetap berusaha untuk menjadi sosok orang tua bagi Fauzan, Shilma, serta ke-40 anak lain yang berada di panti. Itu dia kesehariannya seru sekali ya. Seru banget loh. Ini lokasinya di Petukangan. Petukangan. Oke. Nama panti asuhannya adalah Panti asuhan An-Najah. An-Najah. Sudah berapa lama tuh Pak Fahrul? Mungkin sudah 40 tahunan. Sudah 40 tahun. Seumur saya tuh, Kak. Iya, seumur saya juga, benar, seumur saya gitu. Dari saya belum lahir mungkin. Iya. Oke, Pak Fahrul di sana sudah berapa lama? Saya sudah 11 tahun, Pak. Sudah 11 tahun. Oke. Adik-adik sudah berapa lama di sana? Kalau saya 7 tahun. 7 tahun. Saya 3 tahun. Sudah 3 tahun di sana. tahun. Oke. Anti, Ya. seru ya kalau misalnya Seru di banget. sebuah panti, apalagi biasanya mendekati dengan hari raya, kemeriahannya biasanya bertambah ya. Betul, benar-benar. Apalagi kalau kita lihat tadi itu ya, ada kunjungan dari alumni, kemudian juga dari panti asuhan lain mungkin, kemudian dari orang-orang yang ada di sekitar, maupun dari orang-orang lain juga di situ ya. Dan kalau kita lihat ini sudah semacam ada terus setiap tahunnya ya, dan makin tahun makin bertambah banyak ya. Kayaknya seru banget ya. Dan ini memang harus tetap ada sih memang, karena namanya silaturahmi di hari Lebaran itu kan memang sesuatu yang memang rutin ada, dan memang itu suatu hal yang memang punya banyak sekali manfaat kan. Nanti kita bahas. Iya betul, nanti Pak, kita ya. bahas. Kan kita juga bisa berbagi kebahagiaan sama Iya. mereka. Ada lagi, aduh seneng banget. Waalaikumsalam. Halo Iwan, apa kabar? Ini siapa namanya? Ade Suryana. Ade. Apa kabar, Dek? Sama Naila. Ade. Halo. Sini Pak, duduk Pak. Iya.
Ade sama Naila silakan duduk di sini. Ini adalah Pak Soleh. Kalau Pak Soleh ini dari Panti Asuhan Dar El Yakin. Dar El Yakin. Ini lokasinya di mana, Pak? Di Kampung Malaka, Rorotan. Di Rorotan. Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, gimana dengan alumninya nih, Pak Soleh? Apakah suka mengunjungi juga kembali ke panti menengok adik-adik, pengurus-pengurus? Kebetulan alhamdulillahirabbil alamin sampai saat ini pun, dan mungkin ya kita memang sediakan tempat dan waktu untuk mereka. Jadi alumni sendiri itu mereka punya kegiatan di tempat kita, perguruan silat. Jadi namanya tuh silat Ciit Betawi. Buat teman-teman dan masyarakat yang menggunakan jasa kita, dia sudah otomatis sudah menginfakkan kepada panti kita sebesar 10%. Gitu. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Iya loh. Nah, ini baru ceritanya aja nih, kita pengen nengok langsung nih bagaimana keseharian dari teman-teman ini. Kita lihat saja langsung videonya. Bagi sebagian besar orang, Hari Raya Idul Fitri merupakan hal yang paling dinanti. Berbagai kegiatan menyenangkan dapat dilakukan bersama dengan keluarga. Mulai sholat Idul Fitri, berkunjung ke rumah sanak saudara, ataupun sekedar makan bersama. Namun hal yang berbeda dirasakan oleh anak-anak yang berada di Pondok Yatim Piatu Dar El Yakin. Naila Haliza dan Ade Suryana merupakan sebagian dari sekitar 30 anak yang berada di sini. Meski tanpa kehadiran keluarga, Naila dan Ade tetap mendapatkan perhatian penuh dari para pengasuh yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Selain memanfaatkan waktu Lebaran untuk saling meminta maaf satu sama lain, keduanya juga mengisi waktu dengan bermain bersama teman. Tak tampak raut kesedihan pada wajah Naila dan Ade. Sebaliknya, mereka merasa sangat bahagia dapat kembali merayakan Lebaran bersama dengan teman dan pengasuhnya di pondok. Pak Soleh, salah satu pengasuh sekaligus pendiri pondok, mengharapkan Naila, Ade, dan semua anak pondok dapat selalu bersemangat dan memiliki keinginan untuk dapat meraih cita-citanya. Yeay. Seru ya. Ada berapa anak-anak di sana, Pak, tadi? Jadi kita dibagi dua, Kak. Jadi kita ada panti, ada non panti. Artinya yang panti itu mereka yang tinggal di asrama, tinggal di pondok. Kalau kita sebut itu pondok yatim. Jadi kita biasa nyebutnya itu pondok. Jadi kalau mereka yang mondok itu ada sampai saat ini 37 anak. Terus yang di luar itu sejumlah 63 gitu. Jadi semuanya sekitar pengurusnya itu ada 5 orang. Jadi di situ pengurus mereka ada yang ngurus pakaian, kemudian kebersihan, dan terkhusus sekali adalah untuk masak. Ini kalau ada sama Naila yang mondok juga? Iya. Yang mondok. Kamu udah berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun? 9 tahun. 9 tahun. Apa sih rasanya Lebaran? Seru sih kalau Lebaran di panti. Seru makan ketupat. Terus bantuin masak juga? Iya. Kadang-kadang pas malam takbirannya kita yang cowok takbiran bersama, yang ceweknya bikin ketupat. Bikin ketupat. Anak-anak di Anaja gimana, Pak? Ya, kalau sedang merayakan Lebaran nih bersama-sama? Karena kami pengasuh sudah dianggap sebagai orang tuanya juga. Jadi kami juga menganggap mereka sama halnya seperti anak kami sendiri. Karena ya baju Lebaran sudah kita belikan. Kalau kamu gimana sama teman-teman? Enak, bisa silat bersama, bisa ngaji bersama, buka bersama, dan makan bersama, dan lain-lainnya. Lebaran bersama teman-teman di panti asuhan, pasti suasananya seru banget. Karena banyak mungkin teman-teman yang seumuran, ada kakak-kakak, ada adik-adik juga gitu. Jadi kebersamaannya juga sangat kental terasa gitu ya. Apalagi tadi pengurus-pengurus panti juga seperti orang tua sendiri, sudah menjadi orang tua sendiri bahkan. Kemudian teman-temannya juga menjadi saudara-saudara mereka sendiri. Nah, disinilah maksudnya makna kebersamaan, keakraban, dan saling memiliki, serta tadi makna silaturahminya juga terjadi tuh walaupun dalam panti gitu. Iya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama mereka, bagaimana mereka kangennya, mungkin ingin memiliki keluarga juga seperti teman-teman yang lainnya di sekolah mungkin, dan bagaimana juga kekompakan mereka. Kita akan bermain games di sini ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk.
Masih dalam suasana lebaran di kumpul keluarga, mumpung curhat yuk. Kita masih bersama teman-teman dari Panti Asuhan An-Najah dan juga Darel Yakin dan juga adik-adiknya di sini, dan kita masih mau ngobrolin soal lebaran bersama teman-teman di Panti Asuhan gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mau main-main dulu. Nah, seru banget. Harus tuh ada main-main. Harus main-main, Anti Jo. Kan sebulan selama puasa kita menahan hawa nafsu. Tidak boleh tergoda dengan banyak godaan. Kali ini kita akan tes apakah mereka akan tergoda untuk tertawa. Kalau misalnya mereka tertawa, tidak tahan godaan, mereka harus dihukum. Wah. Hukumannya harus menyanyikan lagu Balonku dengan huruf O semua. Huruf hidupnya diganti O semua ya. Oke, udah siap? Ya, karena tadi Pak Fahrul dan Fauzan dan Silma datang duluan, maka sekarang akan bermain duluan. Oke, kasih tepuk tangan dong, maju ke depan. Nanti kita godain. Silakan baris di sini, kamu geser sini, Silma di tengah. Oke, Pak Fauzan juga. Oke. Sekarang coba kasih senyum yang paling cakep tuh ke kamera sana. Senyum, kelihatan giginya. Oke. Nah, udah ya, puas-puasin senyumnya. Sekarang mingkem, mukanya serius. Sep. Serius. Mukanya serius. Kamu boleh ketawa. Muka serius nih. Oke. Yakin nih, makanya mau serius nih. Jangan ketawa ya. Anti Jo, kalau dilihat-lihat, mukanya Fauzan ini mirip Mas Kiwil. Lihat nih. Oh iya benar. Wah, dia bener gak tahan godaan. Aduh. Satu orang sudah kalah. Tapi kalau Silma, wah nih cantik sekali ini. Bener. Ini seperti Luna Maya nih. Wah iya, Luna Maya. Tapi Luna Maya lagi di bis dilihat dari Monas. Dia nggak tahan. Enggak loh. Nih. Kita jadi malu sendiri nih Iya ya. bener. Nah kalau Pak Fahrul ini sekarang sedang mencari obat untuk penumbuh jenggot. Agak jarang-jarang, jadi untuk pemirsa yang punya tahu di mana cara membeli obat penumbuh jenggot, tolong kasih tahu sama Pak Fahrul. Pak Fahrul mau pakai, betul dipanjangin gitu sampai di sini juga kumisnya. Sebenarnya pakai peci juga untuk menutupi kebotakan seperti saya ini. Kok tahu, ayo. Mau buka tapi nggak berani saya. Wah, Pak Fahrul bisa menahan nih. Yang ternyata kalah adalah Fauzan. Oke, mau nanya dong. Godaan selama puasa yang paling susah kalian tahan apa? Dari Pak Fahrul dulu deh. Apa Pak? Yang membatalkan puasa apa pahalanya nih? Yang membatalkan pahala boleh. Kalau puasa mah Bapak udah jago Yang pasti. paling susah itu ngomongin orang. Nah. Bener. Aduh gitu. Pengen menyampaikan. Rasanya ketika ngumpul bareng pasti ada aja yang diomongin. Nah, gitu. Tapi yang diomongin baik-baik, Pak. Baik-baik. mudah-mudahan ya. Baik-baik. Terus tapi kalau udah dibuka diomongin, Pak? Biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Kalau kamu Silma yang paling susah nahan apa? Marah-marah. Marah-marah. Oh, suka marah ya emang ya? Kalau ini mah baik nih kayaknya Mas Kiwil mah ya, Mas Kiwil ya. Ketawa mulu soalnya. Paling susah kamu nahan apa? Malesnya tuh. Males, Iya. ngantuk gitu ya. Iya, ngantuk. Oke, karena kurang tidur, bisa habis sahur nggak tidur lagi. Gitu. Oke, jadi ngantuk. tapi mohon maaf nih Fauzan, kamu harus dihukum menyanyikan Balonku Ada 5, huruf hidupnya semua. diganti O semua ya. Silakan di tengah. Kalau bintang penyanyi di tengah gitu. Oke, siap? Siap. Pakai gaya boleh ya Kak ya? Boleh pakai Oke, gaya. ya. Kita kasih tepuk ya. Yeay. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Bener. Ropo-ropo warnanya. Bener. Aja kunang kelabu. Bener. Lanjut. Molotos. Bolon ojo dol. Bener. Hotoko. Adoko. Songot. Songot kokong gotong gol ompot. Ropo-ropo warnanya. Kamu ngarang terakhir tadi. Tepuk tangan buat Fauzan. Silakan duduk lagi. Oke, ini bisa dipakai permainannya nih kalau kalian lagi main-main nih di tempat kalian ya sama teman-teman. Ya, sekarang giliran dari Darel. Silakan. Silakan maju ke depan. Baris bertiga.
Oke. Iya, sebelah sini. Oke. Ya. Nah, sekarang kesempatan untuk senyum dulu, lihat ke kamera. Senyum. Ke sana, sis. Kelihatan giginya. Tuh, lengkap kan giginya nih, nggak gampang. Nah, sekarang baru mukanya serius. Oke, tahan. Silakan pandangan lihat ke kamera. Teman-teman dari Darel ini. Wah, kalau dilihat ini ya, Pak Solih ini orangnya tegas. Iya. Dia tuh tegas karena tugas. Sebenarnya orangnya baik hati sekali. Kadang-kadang sebenarnya Pak Soleh ini Soleh. kalau lagi nyiapin makanan buka sama mereka suka nggak kuat pengen nyolekin tangan. Ya, pengen nyoba. dulu ya. Aduh, kok ketahuan ya? Iya. Kalau dari posturnya kayaknya seneng makan gitu. Kayaknya ya. Dan juga tidak tergoda nih sama obrolan kita. Oh, tapi nggak lapar nih kayaknya. Lapar udah mulai. Lapar. Kucuk-kucuk. Nih adik kita nih, Naila. Naila ini cantik sekali. Kalau tadi seperti Luna Maya, yang ini seperti Dewi Sandra. Dengan ada tai lalat di sini. Ding. Biasanya katanya kalau ada tai lalat di mulutnya nggak berhenti ngomong. Cerewet biasanya. Cerewet banget, bener nih. Ngomong Anak pasti mulu. cerewet banget nih. Kayaknya sih iya nih. Nah, kalau yang satu ini nih, nah. Teguh loh mereka nih. Oh iya nih, ini mah nggak tergoda nih Nggak kayaknya. tergoda nih. Oke. Coba matanya. Ding. Coba klik-klik. Kiri-kiri. Iya. Oh iya. Biasanya kalau orang kurus kayak gini nih, dia langsung berasa sampai tulang. Apa ya? Oh, enggak. Enggak. Itu jawab. Mereka benar-benar tidak tergoda. Luar biasa. Tapi Pak, sama pertanyaannya kayak tadi. Godaan paling besar pas lagi puasa apa? Nggak bisa nahan marah. Nggak bisa nahan. Marah-marah terus mau. Oh iya. Apalagi kalau udah menjelang buka. Oh gitu. Yang semestinya itu kita banyak berdoa. Hah? Terkadang saya banyak marah. Ini sih pasti bandel nih. Nah, ini. Ini. Anak-anak ya? Sumbernya. Sumbernya. Biasanya kenapa tuh Pak anak-anak? Sebab gini, ketika persiapan berbuka itu semua saya yang siapkan. Jadi yang juru masak itu mereka hanya masak, kemudian mereka kan punya yang satu itu kan punya keluarga juga. Jadi jam 5 mereka udah pulang, jadi terpaksa saya yang siapkan untuk anak-anak. Gitu. Heboh. Kan gitu. Satu ada yang mecahin gelas, ada yang nendang piring. Oh, pantesan. Ujian paling besar ketika memang mau berbuka. Kasian kayak dia salah semua perasaannya. Enggak. Iya. Oke. Terus kalau kamu apa? Bisa nahan haus. Nahan haus. Oke. Terus abis itu pas lagi wudhu lama gitu ya? Umur-umurnya. Kalau kamu? Lapar. Lapar. Nunggu iya. jam-jamnya ya? Biasa udah mulai lapar tuh di jam berapa? Jam 4 gitu. Yuk. Terus cara nahannya gimana? Mingkem. Mingkem. Kalau nggak Ada yang bagus. Kamu hebat loh, laparnya jam 4. Aku sih jam 10 udah lapar. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Aduh seru ya, Anti Jo Hebat ya. kok mereka nahannya ya. Iya, Kalau mereka. Kak Soki bisa nggak nahan kayak tadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Paling Pasti udah gampang ketawa ya. Belum ngomong udah ketawa Belum ngomong, duluan. udah ketawa gitu. Tapi dari permainan tadi, aku melihat mereka kompak ya, Anti Jo ya. Seberapa penting sih kekompakan di panti asuhan menurut Anti Jo? Aduh ini penting banget, apalagi kan mereka itu di situ kan sudah keluarga besar ya. Nah sehingga biasa juga gitu, ada satu teladan juga misalnya yang lebih besar atau pengasuh pantinya atau pembina pantinya itu akan memberikan teladan kepada anak-anaknya. Nah sehingga anak-anak ini dengan keseharian mereka melihat, mereka juga meneladani hal yang sama gitu. Nah terus kalau kita lihat di sini kan permainan ini mengenai menahan godaan ya. Dan di sini juga penting karena biasanya gini anak-anak biasa tadi kan kita sudah dengar, iya nggak tahan lapar nih, nggak tahan haus gitu, ada yang nggak tahan misalnya ngomongin orang atau nggak tahan malesnya gitu ya. Tapi kemudian begitu melihat teman-teman yang lain tuh bisa, mereka jadi tumbuh tuh motivasinya. Dia aja bisa, masa aku nggak bisa gitu. Nah akhirnya kompakan ini sangat mendukung, terutama dalam hal menahan hawa nafsu, marahan, kemudian ya tadi hal-hal yang memang harus ditahan karena sifatnya adalah semua emosi yang sifatnya negatif terutama memang harus dikontrol. Oke, tapi jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya. Tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk. Waktunya tes kecocokan di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk. Nah, kita lihat nih kekompakan pengasuh dan anak-anak asuhnya.
dengan pertanyaan-pertanyaan tes kecocokan. Apakah jawaban kira-kira akan sama? Oke, siap-siap ya. Ditulis jawabannya yang jelas dan besar. Pertanyaannya adalah, umur berapa Pak anak-anak asuh ini yang di depan Bapak bisa mulai full puasanya? Full sebulan. Umur berapa ya? Kalau Kak Sogi anaknya umur berapa nih? Mulai puasa. Anak aku pertama full sebulan kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke, kita lihat dulu jawaban dari Pak Fahrul. Silakan dibuka Pak jawabannya. Jeng jeng. 7 tahun dan 8. Apakah ada angka 7 dan angka 8 di sana? Silakan Fauzan dan Silma dibuka jawabannya. 7 tahun dan 12 tahun. Disuruhnya 8 tahun, tapi puasa penuhnya 12 tahun gitu kan ya. Dia paling nggak tahan godaan makan kan, lapar. Iya. Ya. Oke, sip. Jawabannya yang satu benar. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Pak Soleh. Pak Soleh dilihat jawabannya. Untuk Ade 7 tahun, untuk Naila 8 tahun. Lihatin ke kamera Pak. Nah, gitu. Apakah jawabannya betul? Ade sama Naila dibuka? 7 tahun dan 10 tahun. 7 tahun dan 10 tahun. Oke, satu jawaban benar. Dihapus dulu. Sekarang ada pertanyaan berikutnya. Silakan dijawab. Nih untuk adik-adik. Kalau kalian diajak oleh pengasuh untuk pergi jalan-jalan, biasanya kalian pergi kemana? Kalau pergi keluar, kalian paling sering diajak kemana? Oke, jawabannya sudah ada. Sekarang kita lihat dari anak-anak dulu. Silakan Fauzan dan juga Silma dibuka jawabannya. Jeng jeng. Kata Fauzan belanja ke tempat hiburan. Kota tua dan belanja bersama. Ke kota tua itu? Yang Museum, itu dekat ya? Museum Fathahillah itu? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Apakah betul Pak Fahrul diajak ke sana? Kota tua dan pernah ke Bandung. Hiburan itulah ya ke Bandung ya. Betul, hiburannya ke Bandung. Sampai jauh-jauh ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Karena sudah program kami. Setiap tahun itu wisata, kalau nggak ke Bandung, kita ke Anyer. Outing gitu ya. Oke. Memang sudah ada jadwal. Iya, baik. Sekarang kita lihat jawaban dari Ade dan juga Naila. Dibuka jawabannya. Jeng, Tetereng. Kemayoran. Ke Satunya pasar dan ke Bogor. Oke. Apakah jawaban dari Pak Soleh? Jawabannya adalah Kemayoran. Benar. Dihapus lagi jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah berpuasa, apakah kalian biasanya puasanya bolong-bolong atau full? Silakan ditulis. Ah, ini curiga nih Fauzan nih. Hah? Senyum-senyum Dia nggak nih. tahan lapar soalnya anak. Iya nih kayaknya ya. Oke, kita lihat sekarang jawabannya. Kembali lagi dari pengasuhnya dulu. Pak Fahrul silakan dibuka. Jawabannya full. Apakah benar Fauzan? Coba kita Buka. lihat bersama. 1, 2, 3. Jeng jeng. Full. Yeay. Pak Soleh buka jawabannya. Bolong bila sekolah. Iya, Oke. ada yang bolong bila sekolah. Apakah betul? Kita lihat. Bolong-bolong ada full juga. Bolong-bolong. Yeay. Baik, dihapus. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya mudah sekali. Ada berapa pengasuh di panti asuhan? Nah, Ada berapa orang total jumlah pengasuh yang ada di panti asuhan? ada berapa? Jawabannya harus angka ya kayak nggak boleh banyak gitu nggak boleh nggak ya. boleh. Bukan nama-namanya kok, tenang, nggak usah ditulis namanya satu-satu. Kebanyakan Dar ya, Oke. nggak habis. Oke, Papannya sekarang kita baliknya akan lagi. mulai dari Pak Fahrul dulu. Silakan Pak Fahrul, jawabannya adalah Oh 10/5 loh, saya Ada. hitung. Suruh hitung sendiri, ayo 10 bagi 5. 10/5. Jadi 2. 10 yang 5 tinggal di panti. Oke. Yang standby di panti 24 jam. Kalau yang nggak di panti jadi 10 gitu. Oke, sip. Totalnya 10 ya. Totalnya 10. 5 pulang pergi, yang yang 5 lima tinggal di panti. Oke, apakah begitu jawabannya? Coba dicocokkan. Jeng jeng. Tererere, 10 orang betul.
Ya, sekarang silakan Pak Soleh dibuka jawabannya. Ada 5 orang. Apakah betul jawabannya 5 orang? 5 orang. Cocok. Sudah berakhir nih pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa. Kompak ya, Ontijo ya. Jadi Oke. kalau kita lihat seru sekali ya ini permainannya ya. Kayaknya kompak banget nih ya antara pengasuh sama anak-anaknya. Iya. Karena memang keseharian mereka memang melakukan bersama-sama. Jadi Betul. saling memahami, saling mengerti gitu ya. Kalau kita lihat ini di panti di sini serunya adalah mereka bisa melakukan semua itu secara bersama-sama. Dan kemudian kalau kita lihat tadi seru banget ya menyambut Lebaran ini ya, kalian mempersiapkan masakan bareng, ketupat, kemudian bikin ketupat, kemudian juga main petasan tadi ya, kemudian bermaaf-maafan, dan nggak lupa juga itu yang paling penting adalah ziarah tadi itu ya, bahwa tetap aja harus menghormati yang memang sudah tidak ada di dunia ini, kemudian juga melihat bahwa anak-anak juga bisa belajar bahwa pada hakikatnya nanti pun kita akan kembali ke tanah, kita akan kembali ke Sang Pencipta. Oleh karena itu makanya kita di dunia ini harus melakukan perbuatan dan kebajikan sebaik-baiknya. Ya. Lalu sebagai seorang psikolog nih, Anti bisa memberi gambaran nggak kira-kira pengasuh ini harus bersikap seperti apa kepada anak-anak yang memiliki harapan mereka ini menjadi pengganti orang tuanya. Iya. Nah, anak-anak kan berharap sama kakak pengasuh. Terus anak-anaknya berbagai usia lagi yang ada di sana gitu. Betul. Yang pertama adalah tadi yang sudah lakukan itu memang tepat sekali. Kalau saya sih salut sekali dengan bapak-bapak pengasuh ini ya. Jadi satu berperan sebagai ayah mereka, sebagai juga ibu mereka di panti, kemudian juga berperan juga untuk memberikan kasih sayang, tempat curhatan, kemudian juga tempat belajar nilai-nilai moral. Jadi anak-anak tahu mana yang baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan. Tetapi juga ada batasan-batasan tadi ya Pak ya, bahwa memang kalau memang salah ya memang harus ada teguran kepada anak-anak ini. Kemudian fungsi kedisiplinan, batasan tanggung jawab, kemudian jadwal-jadwal yang harus dilakukan mereka, itu juga harus ditetapkan dengan konsisten, sehingga anak-anak ini belajar melalui perbuatan, tanggung jawab dan kedisiplinan tersebut, mereka nanti akan menjadi anak-anak yang siap dan berguna buat masyarakat di sekitarnya. Keluar dari panti pun mereka akan melakukan hal yang sama. Iya, terus kemudian kembali lagi nih alumni-alumni suka pada datang lagi. ya. Betul. Itu karena paham kemarin apa yang sudah mereka jalani di panti asuhannya. Gimana nih, pengasuh-pengasuhnya galak nggak? Bener. Baik-baik ya? Baik-baik. Di depan kamera aja bilang baik-baik. Tapi pasti baik lah. Baiklah. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di sini di Kumpul Keluarga. Ngumpul, curhat yuk. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Yeay, boleh nyanyi bareng? Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskan diri ini, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalan
hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara, tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat hari lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Yeay, Satrio dari Voice of the Eye 2018. Suaranya bagus banget ya. Keren banget suaranya. Ayo ngobrol-ngobrol dulu yuk. Di sini lagi temen-temen nih, ada dari Anaja, Anaja bener, ada Darel juga di sini. Sebenarnya sih pingin banget Kak, cuman kayaknya aku harus silaturahmi ke tempat lain juga. Oh, masih banyak job nyanyi ke sana sini, banyak lah pokoknya dia. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah hadir di sini di Kumpul Keluarga ya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Satrio. Ih, dia mah namu nyanyi doang, nggak bawa apa-apa ya. Udah kita duduk lagi aja yuk. Memang kita nyiapin buat dia. Oh iya. Oke, pemirsa, kita kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul curhat yuk. Ini ada juga nggak nih yang jagoan-jagoan nyanyi nih? Ada kayaknya, ayo Darel, ngaku. kalau nggak dari Anajah nih. Ada nggak? Siapa? Hah? Hujan. Oh, Fauzan. Fauzan. Nyanyi. Boleh. Nyanyi. Dikit. Ayo loh, di sini teman-temannya pada jago pencak silat. Kalau di sana ada kegiatan apa lagi tuh? Ada juga silat, ada. Oh, Salah silat satunya juga ada, Fauzan ya. juga jago beksi. Oh, jago silat sama juga. jago silat juga Fauzan. Kalau Silma Hafiz. Al-Hafiz, ya, Hafiz Quran. Oh iya. Udah juara di kota Tangerang. Kemudian kalau di sekolah jangan tanya, udah pasti yang juara Silma. Kemarin terakhir kita di sekota Tangerang. Sekota Tangerang. Hafalan juz 29. Wow, luar Dan biasa. Biasa. Oke. Pak Fahrul, setelah berapa tahun di Anaja tadi? Saya 11 tahun. 11 tahun. Secara singkat aja, suka dukanya jadi pengasuh di sana bersama Saya adik-adik ini gimana nih, Pak? jadi pengasuhnya baru 9 tahun. Karena saya dulu salah satu santri juga di Anaja. Oh, oke. Santri. Kemudian saya diangkat jadi pengasuh itu setelah lulus SMA. Iya. Kemudian saya dikuliahkan juga di perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya alhamdulillah dapat di UIN Jakarta. Di UIN, oke. Jakarta. Kalau untuk dukanya terkadang kan ya namanya beda watak, beda orang tua yang datang dari Sumatera ada, dari Jawa ada, kan otomatis berbeda watak. Iya. Akhirnya kami harus bisa menyatukan watak itu sehingga mereka tidak ada yang berantem atau apa gitu, atau berbeda pendapat gitu. Makanya kami yang selalu menengahkan atau memediasi mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu suka dukanya Pak Fahrul. Kalau suka dukanya Pak Soleh nih, sudah berapa tahun Pak Soleh? Ya, kembali lagi ya. Jadi kalau untuk secara legitimit, kita dari tahun 2011. Cuma kalau secara pribadi, kita bergerak dari tahun 98. 98. Jadi kalau sukanya itu ya satu, jujur saja ya. Sukanya adalah saya bisa mencapai keinginan saya. Sebab jujur,
saya pribadi menjadi yatim itu sekitar umur 3 tahun. 3 tahun saya udah jadi yatim, kemudian ketika saya umur 11 tahun, saya menjadi piatu. Jadi yatim piatu udah di 11 tahun. Jadi dari situ senangnya saya sekarang ini saya dapat menjalankan amanah dari orang tua asuh saya. Kebetulan setelah saya lulus ibtidaiyah, kemudian sanawiyah saya diambil dari pondok saya dulu sekolah. Terus kemudian saya keluar sampai aliyah. Setelah aliyah dapat, saya diambil sama salah seorang instruktur di pembangunan CMNP dulu, yaitu Insinyur Rilwan Hamzah. Beliau mensekolahkan saya. Setelah lulus, saya berkata sama Mas, bagaimana cara saya membalas jasa Mas Rilwan? Apa kata beliau? Kamu tidak usah balas jasa saya. Ketika kamu mampu, ketika kamu bisa, ketika itu pula kamu harus membantu orang-orang yang memang membutuhkan sekolah. Nah, dari situ timbul keinginan saya dan saya kumpulkan. Dari situ saya mulai membangkitkan semangat saya dan sudah menjalankan amanah daripada orang tua asuh saya, itu Mas Insinyur Rilwan Hamzah. Dari situ alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat keinginan, keulatan serta doa mungkin ya dari anak-anak yang saya bawa. Jadi satu ketika ada sebuah gedung yang kita tempati sekarang, memang itu kosong dan itu diserahkan dan dihibahkan untuk kita, Pak. Jadi dari al-yakin itu adalah memang betul-betul hasil daripada keyakinan. Begitu. Terus itu sukanya dan dukanya adalah yaitu ketika anak-anak susah dibilangin, ini kayak adek nih, malas nyuci nih, kadang suka numpuk-numpuk 1 minggu gitu kan, baru dicuci gitu. Jadi itulah dukanya. Terus kemudian dukanya lagi ketika sering-sering dipanggil sama kepala sekolah. Bukan permasalahan bayaran, insya Allah kalau masalah bayaran, kalau orang Betawi bilang kepala buat kaki, kaki buat kepala, kita bela-belain. Ya dipanggil itu karena kenakalan, karena pernah ngerokok, gitu kan ya. Yang sering sekali saya dipanggil itu sama ini sekolah Robiatul Adawiyah. Satu hari ini dipanggil, besok satu lagi. Karena jujur saja Robiatul Adawiyah kita menitipkan anak-anak kita di situ hampir sekitar 17 orang. Oke. Wah, perjuangan yang luar biasa ya. Iya loh. Dari sebuah pengalaman yang dijadikan usaha untuk membalas apa yang pernah diterima oleh Pak Soleh. Sekarang Pak Soleh bersama anak-anak ini. Wah, luar biasa. Ini juga nanti akan ini ya Pak ya, pasti punya keinginan juga bahwa dari anak-anak ini nanti juga akan bisa meneruskan kembali insya Allah ya. Meneruskan kembali gitu. Tapi Alti sebagai psikolog nih mungkin bisa memberikan masukan, bukan hanya karena ada 2 panti asuhan di sini, mungkin juga sama pemirsa yang lagi nonton. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak bahwa mereka tidak bisa lebaran bersama kedua orang tua mereka, untuk yang yatim piatu mungkin, bahwa anak-anak lain merayakan hari raya bersama keluarga mereka, ada ayah ibunya itu. Betul. Itu tadi balik ke arti keluarga itu apa sih sebetulnya gitu ya. Begitu kita bisa kumpul bersama, penuh kasih di situ, bisa kemudian bisa saling satu sama lain membantu, satu sama lain mensupport, itu adalah keluarga sebetulnya. Nah, jadi panti inilah keluarga buat mereka. Dan di mana di situ ada pembimbing, ada juga pengasuhnya, teman-temannya, ini semua adalah keluarga bagi mereka. Nah, lewat dari tahun ke tahun juga mereka sudah mengalami namanya tadi itu ya silaturahmi, di mana mereka juga tahu bahwa intinya mereka ini adalah satu keluarga. Kemudian juga yang namanya tadi ziarah, kemudian menyiapkan segala sesuatunya bersama, dan di dalam keseharian mereka pun sendiri juga mereka merasakan itulah keluarga mereka. Nah, sehingga sebetulnya tidak perlu terlalu dijelaskan seperti apa, ya itu sudah terasa oleh mereka kasih sayang yang mereka rasakan setiap hari ini. Kalaupun memang ada yang bertanya, kita bisa kembalikan lagi bahwa ya inilah keluarga kamu, seperti itu. Oke, karena peran-peran bimbingan itu bisa juga dilakukan oleh para pengasuh, kakak-kakak dan orang tua yang lainnya, betul. Begitu. Jadi kalau misalnya alumni tadi alumni kan? Ya betul, apalagi alumni yang pernah merasakan bagaimana mendapatkan pengasuhan dari pengasuh-pengasuh yang ada di sini. Oke, pemirsa, nanti kita masih ada satu segmen lagi di mana mereka akan saling memberikan testimoni
Kira-kira pesan-pesan apa yang mereka akan sampaikan satu sama lain? Jangan kemana-mana, akan kita kuak di video testimoni di segmen berikutnya cuma di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Masih di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Pemirsa, kita masih bersama teman-teman dari Panti Asuhan An-Najah dan juga dari Dar El Yakin. Dan kita sudah rekam nih testimoni dari teman-teman yang hadir di sini yang ingin memberikan pesan satu sama lain. Kita akan mulai dari teman-teman An-Najah dulu nih. Ada video dari Pak Fahrul. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengasuh Panti Asuhan An-Najah, saya Pak Fahrul Razi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk anak-anakku di Panti Asuhan An-Najah. Semoga kalian selalu semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'u, di antara kebahagiaan seseorang adalah wawaliduhu abroran, mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun kalian jauh dari orang tua atau ada yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kalian, tapi kalian tetap semangat. Dan kami pengasuh Panti Asuhan An-Najah sayang sama kalian, cinta sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengar baik-baik ya adik-adik ya. Nah, tapi nggak kalah dong. Adik-adik juga ingin memberikan, mengungkapkan perasaannya. Kita saksikan video dari Fauzan. Assalamualaikum Pak Fahrul dan teman-teman. Saya Fauzan Firdaus ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Panti Asuhan An-Najah telah menjadi keluarga saya selama ini, dan doakan saya untuk menjadi orang yang sukses, dan ketika sudah menjadi alumni saya akan main lagi ke Panti Asuhan An-Najah. Fauzan sayang kalian. Dadah. Dan tentunya tidak ketinggalan, Shilma juga pengen dong kasih testimoni. Silakan Shilma. Assalamualaikum Pak Fahrul dan teman-teman. Shilma ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menjadi bagian keluarga di Panti An-Najah dan sudah membimbing, mendidik sampai saat ini. Semoga kedepannya Shilma menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Dadah, aku sayang kalian. Yeay. Nah, sekarang kita beralih ke teman-teman dari Dar El Yakin nih. Kita awali dulu dari pengasuhnya nih, ada Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang ada di panti, Pondok Yatim Piatu dan Duafa Dar El Yakin, Abi ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami seluruh pengurus, terutama Abi sebagai pengasuh dan pimpinan dari Pondok Yatim ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala apa yang telah kami lakukan. Terus Abi, ya. Harapan Abi adalah kalian menjadi anak yang pandai, anak-anak yang soleh dan soleha, dapat mencapai cita-cita dan harapan kalian di masa depan. Abi terutama sangat sayang dan cinta kepada kalian. Karena itu, raihlah cita-cita kalian dengan banyak belajar dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dadah. Oke, sekarang Ade juga nih mau kasih testimoni nih. Nih videonya Ade nih. Assalamualaikum Abi dan teman-teman. Ade terima kasih Abi kepada Abi sudah merawat Ade sampai sekarang, dan Ade mohon doanya Abi semoga Ade menjadi anak yang sukses, dan Ade pun sayang kepada kalian. Dadah. Berikutnya, ini dia video testimoni dari si cantik Naila. Assalamualaikum Abi, teman-teman. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin Naila Abi, teman-teman kalau Naila ada salah.
Doain Naila menjadi anak yang soleha dan mencapai cita-cita Naila. Naila sayang kalian semua. Dadah. Yeay. Terima kasih ya sudah mau siap-siap untuk mencuci ini. Jadi semangat nih Pak, mudah-mudahan ya. Apalagi udah ditonton nih sama semua yang ada di panti, semuanya udah pada nonton. Oke, baik. Aunty, kesimpulannya bagaimana nih merayakan Idul Fitri walaupun tanpa orang tua, tapi nampaknya mereka bahagia karena banyak sekali yang perhatian sama mereka. Iya, betul. Jadi banyak sekali yang sayang sama mereka dan mereka juga banyak sekali menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Bener kan ya? Nah, kalau kita lihat di sini adalah tadi sudah kita bahas di sini panjang lebar mengenai sebenarnya makna Idul Fitri itu sendiri adalah di mana kita memang saling memberi dan saling menerima kasih. Kemudian juga untuk mengikat tali persaudaraan juga di antara orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian juga tetap tadi antar generasi juga ada, di mana ada nilai bahwa apa yang sudah kita dapatkan dari generasi sebelumnya, kemudian kita teruskan ke generasi berikutnya dan kita punya harapan bahwa generasi yang baru ini akan melanjutkan kembali ke generasi-generasi sesudahnya. Nah, ini juga dalam acara ini kumpul keluarga juga kami menghimbau di sini kepada para pemirsa di rumah, ayo siapa yang ingin berbagi kebahagiaan dan ingin kebersamaan, silahkan ya, terbuka juga kan datang ke panti, kemudian juga merayakan hari kasih ini, hari lebaran dan Idul Fitri ini bersama para adik-adik dan anak-anak di panti. Oke, dan mudah-mudahan harapannya nggak cuma pas lagi hari raya saja, tetapi sepanjang tahun kita bisa berbagi kepada teman-teman ini karena kita adalah keluarga mereka juga. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman sudah datang. Sampai ketemu lagi, salam sama teman-teman yang belum bisa hadir di studio. Dan pemirsa, jangan lupa, jangan putuskan silaturahmi kita. Silakan join Facebook kita di Kumpul Keluarga dan juga follow Instagramnya ya di @kumpulkeluarga_dai.tv. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe akun YouTube kita di YouTube Kumpul Keluarga Dai TV. Pemirsa, kami segenap kru dan keluarga besar dari Kumpul Keluarga Dai TV juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, salam untuk keluarga dan sampai jumpa lagi di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan.